Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta 19 Juli 2020 dengan tema Gandum di Antara Lalang yang terus berusaha berbuah. Sebelum ibadah kita dimulai, jemaat dipersilakan ambil saat duduk secara pribadi. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca warta jemaat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Untuk menyambut ibadah pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 2. Tuhan Maha Kuasa,
Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, kita mengingat bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita dalam karya Roh Kudus. Ibu bapak saudara sekalian anak terkasih, di minggu ke-7 sudah Pentakosta kita memiliki nas pembimbing yang terdapat di dalam Titus pasal 3 ayat ke-8. Nas pembimbing dari Titus pasal 3 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ibu bapak saudara sekalian dipersilakan duduk. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 153. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4-5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun, Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Yohanes 10 ayat 10. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah melalui saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun.
Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun, seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati orang lain lewat kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 29. Ibu, Bapak, Saudara sekalian dan anak terkasih, kita memiliki berita anugerah pengampunan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, di mana setiap kesungguhan dan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang dituliskan dalam surat Efesus pasal 1 ayat ke-7 sampai ke-8. Efesus pasal 1 ayat ke-7 sampai ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru, dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 40.
Syukur Bapa, Putra lepas berkat anugerah. Ibu bapak saudara sekalian, begitu besar dan ajaib kasih karunia Allah, maka dari itu kita kembali mendasarinya dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat ke-30, kemudian dilanjutkan di ayat 36 sampai ayat 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30, dilanjutkan ayat ke-36 sampai ayat 43. Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengenal dan kami sapa melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang terus menguatkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Secara khusus di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, ya Allah, selaku umat percaya di GKP Jemaat Jati Asih dalam persekutuan, kalaupun belum bersekutu di gereja, masih dalam fase media online, ya Allah, kami tidak onsite, tapi kami tidak mengurangi dan percaya Engkau ialah Allah yang ada di samping kami. Kami mohon ya Allah, kami akan mendasari minggu ke-7 sudah Pentakosta dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dan setiap alat media yang kami pakai pribadi, lepas pribadi, untuk menjadi alat penyampai firman kebenaran-Mu. Dan dari sana kami dapat diteguhkan. Ke dalam nama Roh Kudus kami memohon dan berdoa. Haleluya, amin. Mari ibu bapak saudara sekalian kita membaca Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30, dilanjutkan ayat ke-36 sampai ayat ke-43. Ada dua judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama ialah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikutlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang.
Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Ibu bapak saudara sekalian, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya mendengar dan membaca firman Tuhan, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, dalam minggu ke-7 sesudah Pentakosta, kita memiliki judul perenungan yang diberikan oleh Majelis Pekerja Sinode, yakni gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Gandum di antara lalang berusaha berbuah. Dia terus berusaha. Siapa? Gandum. Nah, kita akan sama-sama maknai dan dasari dari Matius pasal 13 yang tadi kita sama-sama baca dan dengarkan. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30, kemudian dilanjutkan di ayat 36 sampai ayat 43. Nah, di dalam bacaan yang tadi kita lihat ada dua jenis tumbuhan, dan dua jenis tumbuhan ini menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus yang kemudian dipakai olehnya sebagai perumpamaan, sebagai kalimat yang menjadi penghantar yang memudahkan para pendengarnya, baik pengikutnya dan khususnya para murid, untuk mengerti apa sih pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perumpamaan ini sangat mudah, sangat gampang diimplementasikan, dimengerti oleh orang-orang Galilea pada saat itu. Mereka mengerti karena di sini dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus adalah gandum dan lalang, yang merupakan tumbuhan yang mungkin mereka temukan sebagai seorang petani, atau dalam konsep botani yang mereka pakai sehari-hari, konteks orang Galilea pada zaman itu. Nah, ibu bapak saudara sekalian, berbicara lalang, berbicara gandum, kita kemudian bertanya-tanya. Kita kemudian mencoba mencari aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini. Kalaupun kita bukan seorang petani, kita diajak untuk menjadi seperti gandum. Ada tantangan, ada hambatan, ada yang menyesak, menghimpit, dan bahkan melukai. Seperti lalang, tapi kita tetap hidup seperti gandum yang terus berusaha bertumbuh dan kemudian tidak pasif. Tumbuh sih betul, tapi kita tidak pasif. Diajak untuk berbuah, tumbuh dalam kategori aktif. Nah, ibu bapak saudara sekalian dan anak terkasih, sebenarnya kita juga sudah dibaca dan mengerti lahan yang dikhususkan ini untuk
tanaman satu jenis saja awalnya atau harapannya, yakni gandum. Gandum sengaja ditanam, sengaja diharapkan untuk kemudian dituai dan dipanen menghasilkan keuntungan untuk kemudian juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Galilea pada saat itu. Nah, lalu mengapa ada lalang? Mengapa ada sejenis tumbuhan yang merusak? Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, kita melihat tadi dikatakan ada fase di mana para hamba atau pekerja dari ladang tersebut tertidur dan kemudian datanglah musuh. Nah, kata datanglah musuh itu atau kategori musuh tercatat di ayat 25 dan ayat 39 sebanyak 22 kali. Di ayat 25 dan ayat ke-39. Kata musuh dalam bahasa Yunaninya adalah ektros. Ektros juga memiliki pemaknaan adalah hateful, orang yang membenci. Hetros tadi yang tadi kita lihat sebanyak 2 kali di ayat 25 dan ayat 39 diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab sebagai musuh. Tidak diceritakan, tidak kita ketahui apa sih sampai ada musuh, sampai ada orang yang membenci dari pemilik lahan pertanian tersebut. Tidak dijelaskan apakah ada kompetitif, ada persaingan harga atau entah psikologi konflik apa yang mereka alami. Tapi kita akan melihat lebih dalam. Musuh ini sengaja menanamkan atau menaburkan benih dari lalang. Ini artinya lalang memiliki fungsi. Lalang juga tersedia dalam masyarakat khususnya Galilea. Ada bibit yang sengaja ditanam. Untuk apa lalang itu? Lalang berfungsi sebagai kalau ditanam akan menjadi salah satu bahan yang dibakar bersama dengan perlengkapan lainnya ataupun bahan makanan lainnya. Menjadi salah satu bahan untuk dibakar, pematik api atau membuat api semakin marak atau terbakar begitu jelas. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian anak terkasih, lalu jelas musuhnya punya modal, punya niat dan punya itikat buruk. Nah, kita tidak fokus kepada musuhnya, tapi fokus kepada jenis tumbuhan yang disebutkan lalang. Nah, Ibu Bapak sekalian, kata lalang itu apa sih bedanya sehingga tadi bacaan kita lihat ada kesulitan, ada diskusi, ada proses tawar dari para hamba. Boleh nggak kami cabut, kata hambanya kepada tuannya. Kata tuannya biarin, nanti kalau kita cabut sekarang kita nggak bisa bedain atau bahkan akan merusak akar dari para gandum, para tanaman jenis gandum. Biarkan mereka tumbuh dulu. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana kesulitan para hamba untuk membedakan gandum dan lalang. Kita akan lihat bersama-sama di layar di bawah ini. Ada terlihat 2 gambar jenis tumbuhan. Yang pertama sebelah kiri pada layar Ibu Bapak Saudara sekalian yang lihat adalah lalang. Gambar kedua adalah gandum. Terlihat sama namun berbeda. Kenapa bisa berbeda? Tadi lalang berfungsi sebagai bahan untuk membakar, gandum berfungsi untuk kemudian tentunya kita maknai juga membakar karbon hidrat, membakar tenaga dan berfungsi banyak halnya. Ada kegunaan dari gandum. Dua-duanya juga punya guna sih, si lalang buat bahan bakar, gandum untuk bahan konsumsi makanan. Dan secara khusus dalam bacaan kita juga di ayat ke-26 di ayat ke-30 perikop pertama kita itu menjelaskan gunanya gandum. Kalaupun kita mencoba mencari pemaknaan gandum pada zaman saat ini, gandum Ibu Bapak Saudara sekalian memiliki beberapa jenis vitamin. Salah satunya adalah karbohidrat, tentu kita tahu, ada kalori, ada protein, ada gula, ada serat, ada lemak, ada vitamin E, ada vitamin K, B1, B2, B3, B6, dan kalsium. Ada juga zat besi, magnesium, fosfor. Terus fungsinya untuk kita tahu gandum adalah khususnya saat COVID-19 ini kita butuh
apa saja untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Secara khusus dalam adaptasi kebiasaan baru, kita memerlukan vitamin apa? Yakni vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, dan B6. Salah satunya terdapat di gandum yang kita baca saat ini. Adalah perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus, merupakan salah satu makanan yang dapat kita konsumsi menghasilkan daya tahan tubuh. Gandum memiliki fungsi. Dia berbuah dan kemudian berdampak bagi siapapun di sekitarnya, dan kemudian ada interaksi di dalamnya, yakni dimakan misalkan. Kita pun selaku umat percaya diundang untuk menjadi gandum. Sesak memang, dihimpit memang, zat hara pada tanah pun kita bersaing dengan lalang. Itu pun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada kata musuh atau haters kita. Ada orang yang membenci kita. Apa kata para hamba? Boleh nggak dicabut? Enggak. Tapi kita harus tetap bertumbuh bersama dengan mereka, para lalang itu. Kalaupun mereka mengambil zat hara, kalaupun dia mengambil musuh-musuh kita, kesukacitaan, kesenyum kita, ataupun bahkan properti kita, jangan jadi seperti lalang. Maksudnya apa? Tetap hidup seperti gandum yang memiliki fungsi dan berdampak. Secara khusus Gereja Kristen Pasundan di tahun 2020 ini memiliki tahun pemaknaan, yakni kita terpanggil untuk menjadi umat yang menghadirkan kesejahteraan bersama. Kita dipanggil di tahun 2020 memiliki tema menghadirkan kesejahteraan bersama. Seperti gandum, hidupnya memang sulit, ada lalang, bersaing dia untuk mendapatkan zat hara. Kita pun memiliki banyak pesaing, tapi jangan membuat kita berubah menjadi lalang yang merugikan dan membuat khususnya gandum tidak dapat konsumsi makanan. Kita bisa tidak tetap menjadi gandum. Kalaupun kesulitan, kalaupun ada himpitan, bertumbuh. Dan kemudian kalaupun bertumbuh tidak pasif. Ada aktivitas, apa itu? Berbuah. Dan buah itu di minggu ke-7 sudah Pentakosta, dan minggu-minggu selanjutnya kita maknai menjadi pribadi lepas pribadi yang menghadirkan kesejahteraan bagi sesama. Nah, itu baru perikop pertama di ayat 26 di ayat 30. Nah, bagaimana dengan perikop kedua? Di perikop kedua, kalau khususnya kita baca di ayat ke-30 dikatakan oleh Tuhan Yesus, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Lalang dan gandum dibiarkan bertumbuh bersama-sama. Nah, untuk apa dibiarkan bertumbuh? Nah, ini harus diberitakan, harus diperintahkan oleh para hamba, mengikuti perintah dari para tuannya, yang mengikuti perintah dari pemilik lahan pertanian tersebut. Nah, apa pemaknaan dari ilustrasi ini? Kita lihat di ayat kemudian di ayat 30 dan selanjutnya, kita diajak sebagai umat percaya di dunia ini, kita ditabur. Ladang adalah seumpama dunia. Kita ditabur ke ladang dan diajak untuk bertumbuh dan berbuah. Untuk apa? Apakah ilustrasi atau perumpamaan dari Tuhan Yesus ini berbicara eskatologi, berbicara eskaton yang akan datang? Tidak, tapi berbicara untuk konteks baik para murid pada saat itu, orang-orang Galilea, atau kita, orang-orang Jati Asih yang hidup. Apakah hanya untuk future, untuk masa depan? Future seperti itu? Tidak, tapi kita berbicara yang saat ini. Nah, apa makna dari lalang dan makna gandum kita temukan pada perikop kedua atau Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat ke-43. Merupakan penjelasan, merupakan pemaknaan untuk para murid ketahui sebagai orang percaya atau murid Yesus Kristus, untuk kemudian mengenal dan memiliki motivasi hidup
sekalipun ada kesesakan, ada himpitan oleh para lalang-lalang dalam kehidupan mereka ataupun dalam kehidupan kita saat ini, kita tetap menjadi gandum yang bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya? Apakah tadi pengajaran dari Tuhan Yesus berbicara yang akan datang, kemudian ada hukuman, ada punishment? Tidak, tapi berbicara saat ini kita hidup. Gandum dan lalang adalah konteks kita hidup pada zaman ini. Khususnya di tanggal 20 Juni 2020 nanti, satu pekan dari minggu ini, Ibu Bapak sekalian, di hari Selasa, kita akan bersama-sama mendengar kalau tidak ada perubahan perencanaan. Di hari Selasa itu, hari Senin di tanggal 27 Juni, kita akan mendengar satu minggu dari saat ini, ada peraturan baru, baik se-Provinsi Jawa Barat maupun melalui instruksi dari Presiden. Se-Indonesia tentunya ada peraturan di mana setiap orang kalau tidak pakai masker akan dikenakan denda. Senilainya masih diatur, nilainya di antara 100 bahkan sampai 150 ribu. Maksudnya apa? Seperti lalang dan gandum, Yesus memberikan perumpamaan bagi para murid dan orang-orang Galilea, tidak sebatas untuk masa depan atau masa-masa nanti ada penghakiman, tidak. Tapi kalaupun hidup, tetaplah jadi gandum. Kita pun saat ini berbicara konteks kalau nanti ada peraturan, harus pakai maskernya yang benar. Bukan nanti di tanggal 27 Juli 2020, tapi pakailah masker dan bagian dari kita mematuhi protokol kesehatan. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan itu, kita tetap memiliki hidup. Begitu juga pemaknaan dari gandum. Ada aturan, ada kesesakan, tetap miliki hidup. Saya percaya ibu bapak saudara sekalian yang terkasih sudah mengetahui apa yang benar. Kalau nanti 27 yang benar kita diatur mekanisme pakai masker dan lain sebagainya dalam kehidupan beriman. Minggu ke-7 sudah Pentakosta, kita mengetahui apa yang benar. Kalaupun ada kesesakan, imani dan percayalah, kuasa Roh Kudus sudah tercurah. Sudah 7 pekan berlalu dan ada pekan-pekan yang berlalu dan akan datang itu, kita bersama-sama dengan Roh yang selalu menguatkan. Tetap jadi gandum. Jangan berubah menjadi lalang yang kemudian bahkan merugikan sesama gandum. Maksudnya apa? Kalaupun ada kesesakan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan merugikan. Bukan orang lain, pasti juga sesama kita orang Kristen juga. Seperti gandum tadi. Diajak untuk tidak merugikan sesama gandum, tapi tetap menjadi gandum dalam proses bertumbuh, dalam proses berbuah. Kita pun demikian di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Selamat terus bertumbuh, selamat terus berbuah, dan andalkan Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah Sang Penabur, Tuhan yang sudah membuat kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai benih. Dan sebagai benih kita pun diharapkan dan dipercaya oleh Tuhan menjadi buah yang dapat dikonsumsi oleh orang lain. Maksudnya apa? Kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Gak mudah. Ada tadi apa? Lalang. Memang sulit. Tapi tetaplah hidup. Karena Tuhan sudah mempercayakan hidup kepada kita. Seharusnya kita dicabut, seharusnya kita sudah tidak ada di ladang atau di dunia ini. Tapi Tuhan bilang apa? Biarkan saja. Nanti ada waktunya kita akan menuainya bersama dengan para hamba-hamba. Ditafsirkan sebagai malaikat. Kita masih ada kesempatan untuk menjadi gandum sebagai orang percaya. Tuhan masih memberikan waktu. Tetaplah bertumbuh dan berbuah. Nanti ada waktu penuaian di mana dipisahkan antara si jahat atau lalang dengan kita, anak-anak terang yang
dikategorikan gandum, dikumpulkan menjadi satu. Yang berbuat jahat, yang berbuat tidak sesuai kehendak Tuhan, mereka dikumpulkan dan apa yang terjadi? Dibakar. Sementara para gandum, mereka menjadi berkat dan menghasilkan tenaga bagi ciptaan Tuhan. Selamat menjadi ciptaan Tuhan yang terus bertumbuh dan berkembang. Memang sulit, memang sesak, memang dihimpit oleh para pencoba, yakni lalang-lalang dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah bertumbuh, berakar melalui kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara sekalian dan anak terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan secara bersama doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Selaku umat percaya, Tuhan telah mampukan kami dapat beribadah secara media digital ya Allah. Kalaupun kami belum dapat beribadah secara langsung di gedung gereja, namun kiranya tidak membatasi kami untuk memaknai pesan firman Tuhan di dalam minggu ke-7 sudah Pentakosta. Kami diingatkan oleh perumpamaan yang Engkau berikan ya Allah mengenai gandum dan mengenai lalang. Kami mengetahui kami adalah umat Tuhan yang ditabur di ladang, umat Tuhan yang ditabur di dunia ini, dan kami mempersaksikan dan menyaksikan di dalam doa ada berbagai kesesakan, ada berbagai himpitan, baik yang disebabkan oleh kuasa jahat melalui perantara lalang yang mengambil kebahagiaan kami, sukacita kami, dan setiap harapan kami ya Allah. Kiranya kami tetap tumbuh seperti gandum, tetap berbuah, dan utamanya berusaha menjadi berkat bagi sesama ya Allah. Kami ingin terus Tuhan pakai menjadi gandum yang berusaha berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang maha baik, di minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini kami juga teringat dan mendukung dalam doa untuk setiap orang yang kami kenal dalam kondisi tubuh akibat sakit. Dalam persekutuan GKP Jati Asih kami mendukung dalam doa untuk Bapak Kamsan Sitorus, dan juga dalam proses pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Jahotler Nadeak. Ya Tuhan, kami percaya melalui obat-obatan, melalui istirahat, dan terlebih melalui terapi ataupun perhatian dari keluarga, dan utamanya melalui doa, kami percaya Tuhan berikan penguatan
untuk setiap anggota keluarga bersama mereka pribadi lepas pribadi tetap mengandalkan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, agar menghadirkan kesembuhan, menghadirkan pemulihan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dan di dalam kehidupan keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, kami juga mendukung dalam doa untuk anggota keluarga kami, untuk saudara kami atau anak-anak kami yang Tuhan telah tambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Widya Kristina Bancin, Bapak Mario Siwabesi, Ibu Ruth Lin Barus, Saudara Satria Mega Putra Saya, Ibu Esther Imelda Nababan, Ananda Helena Juliani Siagian. Ya Tuhan, kami mengimani tidak hanya berkat usia yang Tuhan tambahkan, kami percaya Tuhan menghadirkan berkat-berkat lainnya di dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan keluarga, baik mereka yang dalam proses pendidikan. Tuhan hadirkan prestasi, Tuhan hadirkan kesehatan tentunya, ya Allah, untuk terus mereka memuliakan nama Tuhan dan bertumbuh sebagai gandum-gandum Allah yang menghasilkan berkat bagi sesama. Ya Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk keluarga Ibu Dorce Sosialisa, dan keluarga Ibu Emi Surarti Mailuhu. Kami serahkan pribadi lepas pribadi, anggota keluarga, anak-anak ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami juga teringat, kiranya dijauhkan mereka dari penyakit apapun, dan kalaupun dalam proses sakit penyakit, kami serahkan untuk Ibu Dorce, Tuhan jamah dan pulihkan dalam berbagai hal yang ia deru dan alami. Terlebih juga untuk Ibu Emi Suarmi Mailu, ya Allah, Kau pakai pribadinya maupun anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk persekutuan, untuk setiap pelayanan dan komisi-komisi di Gereja Kristen Pasundan Jati Asih. Kami mendukung dalam doa, ya Allah, untuk Ibu Pendeta Adolfina, untuk setiap penatua di dalam kemajelisan GKP Jemaat Jati Asih, ya Allah. Tuhan berkati dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, untuk tetap bersekutu dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk komisi pembantu setempat. Kami mendukung dalam doa untuk pengawas perbendaharaan jemaat. Tuhan hadirkan berkat, ya Allah, dan semangat untuk tetap melayani sekalipun ada keterbatasan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kami juga mendukung dalam doa untuk setiap orang yang Tuhan pakai melayani, baik guru TK maupun para komisi-komisi, ya Allah, untuk melayani lagi dan lagi di lingkup Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Allah, kami juga mendukung dalam doa untuk BP Klasis wilayah Bekasi ataupun klasis lain di lingkup GKP, Majelis Pekerja Sinode bersama badan-badan pelayanan, baik Yayasan Badan Rumah Sakit, Yayasan Pendidikan Tinggi, maupun, ya Allah, kami serahkan YBPK, kami serahkan Panti Asuhan Tanjung Barat, kami serahkan Krisis Center yang dalam koordinasi dengan Pak Pendeta Saint Peter, ya Allah, mereka bersama-sama memberi dukungan untuk dampak COVID-19, ya Tuhan, bagi anggota keluarga di lingkup GKP secara sinodal, ya Allah. Ya Allah, kami juga mendukung dalam doa secara keluarga dan pribadi. Ada pokok-pokok doa kami yang terucap di dalam hati kami, ya Allah. Tentu Engkau tahu, ya Allah, Engkau mendengarkan. Kiranya apa yang kami ucapkan sesuai kehendak Tuhan. Dan kalaupun belum waktunya, kami percaya waktunya Tuhan indah. Waktunya Tuhan selalu tepat. Dan kami berharap Tuhan berikan kami
penguatan dan kesabaran hanya berharap kepada Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk kami yang merindukan pekerjaan, merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati, merindukan berkat-berkat Tuhan secara kesehatan, secara keuangan dan keamanan ya Allah. Tuhan berkati setiap pokok-pokok doa kami yang terucap di dalam hati kami ya Allah. Dan kalau kami tahu ya Allah doa-doa ini jauh daripada sempurna ya Allah, kami mau menyerahkan ke dalam tangan nama Tuhan Yesus. Melalui perantara Roh Kudus juga akan menguatkan kami. Ya Allah yang maha baik, kami juga mau mendukung dalam doa untuk bangsa Indonesia. Kami mendukung dalam doa untuk terjadi bencana di Luwu, Sulawesi ya Allah. Kau berkati baik korban maupun keluarganya ya Tuhan. Ada penghiburan, ada semangat terus. Tuhan berikan selalu berkat-berkat selaku bangsa Indonesia untuk saling bersekutu dalam doa maupun dalam tindakan nyata saling mendukung ya Allah. Kami juga menyerahkan dalam doa untuk penanganan dari pandemi virus corona ini ya Allah, untuk para dokter, tenaga perawat, dan setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya ya Allah, dunia kesehatan. Kami juga mendukung dalam doa pihak-pihak keamanan, baik anggota kepolisian, baik juga Salpo PP maupun siapapun ya Allah, kiranya dapat terus mensosialisasikan protokol kesehatan dan kami selaku umat di tatanan hidup baru ya Allah atau new normal ini tetap memiliki hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan agar virus corona dapat kami batasi perkembangan atau penyebarannya ya Allah. Kami serahkan juga untuk setiap anggota keluarga yang terkena dampak baik pemutusan hubungan kerja maupun ada anggota keluarga mereka yang Tuhan telah panggil. Berikan penghiburan ya Allah dan pengharapan hanya kepada Engkau. Ya Allah, kami juga seraya memohon Indonesia dan Jati Asih Allah dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari intoleransi umat beragama. Kami percaya kami selalu dapat berjuang sekalipun ada kesesakan, sekalipun ada lalang-lalang yang menghimpit kehidupan kami selaku gandum. Kami percaya Tuhan memberikan kami berkat, semangat untuk tetap berusaha menjadi buah, menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau kami tahu ya Allah, pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami menyempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Selagi persembahan dikumpulkan, kita akan bersama-sama menyanyikan NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih, di minggu ke-7 sesudah Pentakosta kita sudah mendengar perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak menjadi gandum, bukan menjadi lalang. Sekalipun menjadi gandum itu sulit, penuh kesesakan, penuh himpitan, kita tetap andalkan Tuhan yang selalu menguatkan melalui perantara kuasa Roh Kudus. Maka dari itu kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling untuk menjaga dan memelihara kita, baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, Ibu, Bapak, saudara sekalian, ibadah secara mandiri sudah selesai. Selamat mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati.